Oke, sekarang saya akan membahas tentang masakan yang aslinya datang dari Afrika. Ada sate Afrika. Tapi saya agak surprise dengan penyajiannya karena ternyata pada saat disajikan itu tidak menggunakan tusuk sate. Apalagi tidak menggunakan saus kacang dan juga saus kecap yang sudah menjadi identik ciri khas sate yang ada di Indonesia. Beda ya. Dan juga waktu saat makan sate itu saya lebih terkejut lagi. Yang jual tuh ngomong sama saya, Mbak Ogi, nggak usah takut kolesterol. Kita punya jus nih buat penurun kolesterol. Tapi ngomong-ngomong, kalian pernah coba nggak sih sate Afrika itu? Tahu dong bentuknya kayak apa? Apa ya? Nggak tahu. Nggak tahu sih Mbak, taunya sate Padang Mbak. Nggak tahu. Tahu? Tahu. Nggak tahu. Tahu yang dari daging domba. Sate dari daging domba nggak ditusuk pakai bawang bombay. Di Afrika, sate ini biasa disebut dengan nama dibi soko. Dibi artinya sate, sedangkan soko artinya daging. Daging yang dipakai bisa daging sapi, daging kambing, daging domba, atau juga bisa daging unta. Sate ini tidak disajikan dengan menggunakan bumbu kacang atau kecap, tapi disajikan bersama garam halus, penyedap rasa, irisan bawang bombay mentah, serta sambal yang pedas sekali. Tidak hanya cara pembuatannya yang unik, cara makan satenya pun gak kalah unik. Sate ini disajikan bersama dengan pisang tanduk yang digoreng tanpa tepung. Cara makan daging menggunakan pisang goreng tersebut adalah cara masyarakat Afrika makan sehari-hari sebagai sumber karbohidrat. Selain disajikan bersama pisang goreng, sate Afrika juga disajikan bersama sambal, saus mayones, dan saus mustard. Rasa sate ini sangat gurih, daging dombanya empuk, berpadu pas dengan pedasnya sambal dan juga manisnya pisang goreng. Daging domba yang empuk ini berasal dari domba yang berumur di bawah 1 tahun yang memiliki berat sekitar 12 hingga 17 kg. Satu porsi sate Afrika hanya berisikan daging, tidak ada campuran jeroannya. Selain lezat, ternyata makanan ini disebut makanan yang rendah kolesterol. Kenapa? Karena proses pematangannya yang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga lemak-lemak yang nempel pada daging itu otomatis akan luntur. Tidak hanya itu, penggunaan saus yang ada di dalamnya seperti saus mustard dan juga bawang bombay ternyata juga bisa menekan kolesterol yang disebabkan oleh daging domba. Tapi kira-kira benar nggak ya? Coba kita tanya ahli. Perebusan daging yang lama tidak bermakna bisa menurunkan kadar kolesterol di dalam daging. Justru yang bermakna adalah kehilangan vitamin yang larut di dalam air. Jadi kalau perebusannya lama, justru yang hilang adalah vitamin B yang terdapat pada daging itu tadi, yang akan larut sebesar 60% di dalam air tadi. Dan kalau air itu dibuang, maka kehilanganlah 60% vitamin B. Mustard itu komposisinya adalah serat dan kemudian dia juga mengandung omega 3. Nah, serat memang di dalam tubuh kita dia punya peran adalah bisa menangkap kelebihan kolesterol yang ada dari makanan lalu kemudian membuangnya lewat buang air besar. Tapi serat itu juga mempunyai kemampuan yang unik dan hebat, yaitu dia bisa memutus siklus enterohepatik, yaitu satu siklus kembalinya kolesterol yang berasal dari asam empedu di usus halus untuk menuju ke dalam hati. Nah, siklus ini diputus. Nah, dengan diputusnya siklus ini maka terjadilah penurunan kadar kolesterol. Nah, kalau omega 3 dia memang punya peran yang sangat baik di mana dia bisa menurunkan kadar LDL kolesterol. Sebagaimana kita ketahui, LDL kolesterol lah yang akan membawa kolesterol dari hati ke dalam pembuluh darah. Nah, sedangkan bawang bombay itu mengandung zat fitokimia yaitu senyawa flavonoid alami yang disebut dengan quercetin. Nah, quercetin ini merupakan antioksidan yang kuat. Sebagaimana kita ketahui bahwa kolesterol atau plak di dalam pembuluh darah itu bahan dasarnya salah satunya adalah radikal bebas. Dengan adanya quercetin sebagai antioksidan yang kuat, dia bisa memecah atau membuat radikal bebas ini menjadi berkurang, sehingga kadar kolesterol itu atau plak itu akan menjadi berkurang. Lalu quercetin mempunyai efek sebagai hipolipidemik, jadi bisa menurunkan kadar lemak di dalam tubuh kita. Oh, ternyata benar loh teman-teman, saus mustard dan juga bawang bombay itu ternyata bisa menekan kolesterol yang terdapat pada daging domba. Nah, kalian penasaran bagaimana cara pembuatannya? Ini dia prosesnya. Nah, sekarang kita masuk proses memasak sate Afrika. Ternyata ini lebih panjang dibandingkan dengan sate khas Indonesia.
Ada 4 proses yang harus dilalui oleh daging domba sebelum disajikan. Pertama, daging domba mentah dibakar di atas arang lalu direbus dalam panci untuk menghilangkan minyak daging yang berkolesterol. Setelah itu, daging domba masih harus dibakar lagi. Selama proses pembakaran dan perebusan ini, daging domba masih dalam potongan-potongan yang cukup besar, seperti daging barbecue. Setelah proses pembakaran yang kedua, baru daging itu dipotong kecil-kecil. Lalu potongan tersebut akan dimasukkan dalam panci kocok. Di dalam panci tersebut akan dimasukkan bumbu-bumbu khas Afrika yang kemudian dikocok-kocok hingga bumbunya tercampur dengan dagingnya. Wow, panjang juga ya proses pemasakannya. Ya, no wonder lah kalau sampai dagingnya itu empuk dan gurih banget. Baiklah teman-teman Wonder Food, tidak terasa 30 menit sudah saya menemani kalian. Semua menu Wonder Food sudah saya keluarkan. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa nonton terus Wonder Food setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 2 siang. Bersama saya Rizka Ogi hanya di NET.